Assalamualaikum. Well, hello students. Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, jadi ada 2 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah using so and neither, menggunakan kata so dan neither. Dan yang kedua adalah making comments, artinya membuat komentar atau pendapat. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu using so and neither. Penggunaan so, ingat ya teman-teman, digunakan untuk menyatakan setuju atau kesamaan pendapat dengan orang lain dalam kalimat positif. Ingat, dalam kalimat positif. Kemudian, kali ini kita akan menggunakan kata like untuk memudahkan penggunaan kata so, teman-teman. Untuk rumus atau formulanya yaitu so plus do plus I, you, we, they. Menjadi seperti ini, so do I, so do you, so do we, dan so do they. Nah, contohnya ya, seperti beberapa kalimat ini. Bayu likes playing guitar, so do I. Bayu suka bermain gitar, begitu juga denganku. Jadi, kata so do I diartikan begitu juga denganku. Nah, teman-teman, jadi susunannya seperti itu. So plus do plus I. Ya, ingat ya. Kemudian, contoh yang berikutnya. I like action movies. So do they. Saya suka film aksi. Begitu juga dengan mereka. Nah, jadi susunan atau rumusnya so plus do plus I, you, we, they. Nah, teman-teman, selain menggunakan pronoun tersebut, teman-teman juga bisa menggunakan nama orang yang lebih dari satu. Contohnya seperti berikut ini. I like action movies. So do Raka and Bayu. Saya suka film aksi. Begitu juga dengan Raka dan Bayu. Jadi bisa gunakan nama orang yang lebih dari satu. Kemudian berikutnya yaitu formula selanjutnya. So plus does plus he, she, it. Nah, untuk pronoun he, she, it itu berbeda. Tidak menggunakan kata do, tetapi menggunakan kata does. Jadi so does he, so does she, atau so does it. Oke? Bisa seperti itu teman-teman. Jadi menggunakannya does, bukan do lagi. Nah, untuk lebih mudahnya, berikut adalah contohnya. We like funny movies. So does he. Kami suka film-film lucu. Begitu juga dengannya. Jadi so does he itu diartikan begitu juga dengannya. Ingat ya. Terus kemudian contoh berikutnya, they like scary movies. So does Salwa. Nah, ini menggunakan nama orang. Mereka suka film-film seram. Begitu juga dengan Salwa. Nah, teman-teman, jadi rumusnya seperti itu. So plus does plus he, she, it, atau nama orang yang hanya ada satu. Ingat, hanya ada satu kalau untuk menggunakan does. Next. Nah, kemudian penggunaan neither. Nah, teman-teman, neither itu digunakan untuk menyatakan setuju atau kesamaan pendapat dengan orang lain dalam kalimat negatif. Rumusnya atau formulanya seperti ini. Neither plus do plus I, you, we, they. Jadi seperti kata so ya. Bisa so plus do plus I, you, we, they. Kayak ini. Neither plus do plus I, you, we, they. Contohnya seperti ini. He doesn't like romantic movies. Neither do I. Dia tidak suka film-film romantis. Saya juga tidak. Saya juga enggak. Jadi sama gitu. Sama-sama tidak suka. Kemudian rumus berikutnya yang dipasangkan dengan pronoun he, she, it. Jadi seperti ini. Neither plus does plus he, she, atau it. Neither does he, neither does she, neither does it. Nah, teman-teman, jadi ingat ya, rumusnya memang seperti itu. Mirip seperti penggunaan kata so.
Kalau yang ini cuman berbedanya neither saja diletakkan di depan. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut contohnya. We don't like that actor, neither does she. Kita tidak suka aktor itu. Dia juga tidak. Dia juga enggak. Sama ya, tidak dan enggak. Cuman kalau tidak itu lebih sopan, dan ini yang bakunya. Kalau enggak itu tidak baku. Nah, teman-teman mudah bukan? It's easy, right? Kemudian materi berikutnya yaitu tentang making comments. Nah, making comments itu artinya adalah membuat komentar atau pendapat. Oke, pendapat itu apa yang kita pikirkan, kita sampaikan. Seperti itu ya. Terhadap sesuatu, misalkan kali ini tentang film. Nah, ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk membuat komentar atau pendapat. Di antaranya adalah seperti ini. I believe that bla bla bla. As you see bla bla bla. To be honest, yang ini dibacanya to be honest, jangan to be honest. Terus kemudian I must say. Nah, teman-teman langsung saja simak ya penjelasan berikut ini. Well, this is number 1. Jadi yang pertama yaitu penggunaan I believe that. Artinya saya atau aku yakin bahwa, atau saya atau aku percaya bahwa. Nah, teman-teman, contohnya seperti ini. I believe that the story is scary. Aku yakin bahwa cerita itu menyeramkan. Teman-teman, tidak ada penggunaan tanda koma ya. Terus kemudian I believe that the movie is great. Aku percaya bahwa film itu sangat bagus. Nah, teman-teman, jadi tidak ada tanda koma setelah I believe that. Langsung saja ke kata berikutnya tanpa ada tanda koma. Kemudian berikutnya number 2. As you see, artinya seperti yang kamu lihat atau seperti yang kamu tahu. Ada satu hal yang penting banget teman-teman harus ingat, yaitu selalu gunakan tanda koma setelah ungkapan tersebut. Begitu pula ungkapan-ungkapan berikutnya. For example, as you see, the actor is fantastic. Seperti yang kamu lihat, aktor itu mengagumkan. Nah, gunakan tanda koma. As you see, that is a scary movie. Seperti yang kamu tahu, itu adalah film yang menyeramkan. Jadi gunakan tanda koma setelah ungkapan as you see. Tidak seperti I believe that. Well, next, number 3. Nah, penggunaan to be honest. Artinya sejujurnya. For example, to be honest, the story is not interesting. Sejujurnya cerita itu tidak menarik. Nah, ini teman-teman, jadi dia berusaha untuk jujur. Jadi kita bisa gunakan ungkapan seperti ini jika memang kita ingin memberikan pendapat. Ya, ingat ya. Jadi kalau yang ini contohnya memberikan pendapat bahwa dia menganggap bahwa cerita itu tidak menarik. Kemudian ada contoh berikutnya. To be honest, the actress is so beautiful. Sejujurnya aktris itu sangat cantik. Nah, kalau yang ini contoh yang lainnya. Well, this is the last, this is number 4. Jadi yang ini adalah nomor 4, penggunaan terakhir yaitu I must say, harus kukatakan. Ini juga ingat pakai tanda koma setelahnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi berikut contohnya. I must say the movie is awful. Harus kukatakan film itu sangat buruk. Nah, ini teman-teman, jadi ingat ya, jadi penggunaan yang tadi barusan 4 ungkapan tersebut, kalau I believe itu tidak usah menggunakan koma setelahnya. Terus kemudian 3 setelahnya, yaitu seperti I must say, yang ini gunakan tanda koma. Well, this is today's task. Jadi ini untuk tugas hari ini. Make some sentences by using the expressions given. Jadi buat beberapa kalimat menggunakan ungkapan yang sudah diberikan. 2 sentences for each expressions.
Masing-masing 2 ya untuk setiap ungkapannya. So the total is 8 sentences. Jadi jumlah kalimatnya adalah 8. Good luck and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.